kita lanjutkan informasi pemirsa. Puncak resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama sukses digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo mengapresiasi 1 abad NU yang berperan besar untuk kebangkitan bangsa. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu dari Gelora Delta Sidoarjo. Fatma, bagaimana jalannya puncak resepsi Harlah 1 abad NU tadi? Puncak resepsi Harlah 1 abad NU berjalan sukses dan juga lancar. Selain semua gegap gembira menyambut abad kedua NU, tapi suasana kekhidmatan ini juga begitu terasa. Tadi Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan kepada seluruh umat NU, terutama 1 juta Nahdlatul Ulama yang tadi memadati area dari GOR atau Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dan untuk lebih jelasnya di samping saya sudah ada Haji Rahmat Hidayat Pulungan selaku Wakil Ketua Panitia Resepsi Harlah 1 abad NU. Pak, kami mengucapkan selamat atas sukses terselenggaranya puncak resepsi 1 abad NU. Apa yang ingin dicapai di abad kedua kali ini, Pak? Tentu capaian kami di abad kedua ini hal-hal yang menjadi masalah rumah tangga kami itu bisa kami selesaikan. Misalnya persoalan pendidikan, persoalan ekonomi warga, kemudian persoalan digitalisasi atau teknologi, itu menjadi pekerjaan rumah tangga yang harus kami selesaikan di abad kedua nanti. Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi dengan kokoh berdirinya NU yang menginjak usia 100 dan ini abad kedua begitu, dan yang paling diperhatikan adalah kemajuan iptek, bahwa muda-mudi masyarakat ini harus mempelajari ilmu setinggi-tingginya, termasuk NU ini juga hadir di dalamnya. Bagaimana NU menjawab tantangan dan juga arahan dari Presiden ini, Pak? Pertama yang kami lakukan adalah melakukan reformasi total di bidang pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ditata dari bawah sampai perguruan tingginya, karena itu menjadi instrumen atau menjadi kunci bagi kesuksesan NU ketika bicara hal-hal yang lebih strategis. Ini berbicara terkait dengan kebangkitan begitu. Salah satu poin utama dari NU sendiri ini juga terkait dengan kebangkitan ekonomi yang dibuktikan dengan di abad kedua kali ini banyak bazar yang disuguhkan, ada ratusan bahkan ribuan UMKM yang datang tidak hanya dari Jawa Timur tapi juga di luar Jawa. Ini juga akan dicapai begitu di abad kedua untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat sendiri. Bazar ini dadakan, idenya nggak lebih dari 3 minggu dan kuantitinya itu 1000 lebih, dan kemudian itu pesertanya itu kebanyakan adalah alumni pesantren. Artinya apa? Jiwa entrepreneur itu sangat tinggi di kalangan alumni pesantren. Itu menjadi parameter yang bisa kita lihat. Merawat jagat, membangun peradaban atau juga membangkitkan keperadaban. Apa yang ingin dicapai dari Nahdlatul Ulama yang ambisius begitu, tidak hanya membangun peradaban skala nasional tapi juga internasional? Ya, dasarnya tuh kami berpikir bahwa apa yang kita kerjakan di Indonesia ini dengan usaha semaksimal apapun, kalau kita tidak menata di negara-negara lain atau di seluruh dunia ya sia-sia, karena kita kan menjadi bagian dari konfigurasi aktivitas ekonomi dan politik dunia. Pak, tadi juga banyak masyarakat internasional juga melihat NU karena ini merupakan organisasi Islam tidak hanya terbesar di Indonesia tapi juga dunia. Apa yang ingin dicapai sebagai organisasi Islam di tingkat dunia ini, Pak? Kami berharap Nahdlatul Ulama ini menjadi model yang bisa diambil oleh kelompok-kelompok agama di luar Indonesia, wabil khusus di Timur Tengah. Karena kita sama-sama tahu di Timur Tengah itu agama itu menjadi sumber konflik. Nah, sementara di Indonesia dengan Nahdlatul Ulama itu agama malah menjadi sumber yang mendorong semua pembangunan di Indonesia. Islam yang moderat begitu ya, Pak ya? Islam yang progresif. Progresif. Oke. Baik,
Pak, tadi kita sudah berbicara terkait dengan NU dan juga cita-cita NU sendiri. Kali ini berbicara terkait dengan acara sukses digelar resepsi yang tadi pagi hingga siang hari ini juga sudah dilakukan. Apa agenda besar NU saat abad kedua kali ini untuk acara sendiri nih Pak? Kalau saya kira ya setelah ini NU tuh nggak perlu lagi bikin acara dengan jumlah jamaah yang spektakuler kayak sekarang. Udah ini cukup. Jadi 1 abad ke depan itu NU tuh nggak perlu lagi bikin acara-acara yang besar seperti ini. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa NU tuh besar banget, gede banget ya kan. Jadi NU tuh kita bangun basis pendidikan yang baik, kita bangun basis ekonomi yang baik, kita bangun basis teknologi yang baik, udah selesai. Nggak perlu lagi bikin acara-acara dengan jumlah 50 dulu bisa 1000 tuh nggak ada, buang-buang waktu ya. Baik, Pak, nanti sore akan ada berbagai festival. Bisa dijelaskan festival seperti apa yang disuguhkan untuk masyarakat seluruh Indonesia yang saat ini hadir di Kabupaten Sidoarjo? Jadi kalau yang dalam waktu dekat ini kami mau bikin Karnaval Nusantara nanti jam 2 siang ini ya kan. Itu akan menampilkan banyak kebudayaan-kebudayaan dari seluruh Indonesia. Ya itu yang selalu saya bilang, kita ingin menyampaikan bahwa budaya itu atau kebudayaan itu adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu tidak pernah menjadikan kebudayaan itu sebagai yang bertentangan lah. Kemudian yang kedua, kita juga ingin menyampaikan bahwa kekuatan Nahdlatul Ulama itu sudah menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dan terakhir, kami sangat membuka banyak ruang kreativitas dari semua Nahdien yang hadir. Jadi ya mau bikin apapun terserah, nggak ada masalah. Yang penting itu konstruktif dan itu produktif. Dan juga nantinya akan ada konser ya Pak yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya hiburan rakyat lah, hiburan rakyat. Ya itu bagian dari ucapan terima kasih kami kepada masyarakat yang ada di Sidoarjo, di Surabaya, di Pasuruan, di Gresik, yang sudah pasti hari-hari ini sangat terganggu dengan kemacetan yang luar biasa. Nah, itu sebagai atensi kami lah ya. Membahagiakan masyarakat juga ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan juga selamat atas menginjak usia abad kedua bagi Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya itu tadi Naila, memang acara dari NU sendiri ini begitu luar biasa. Tidak hanya resepsi yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, tapi nantinya juga ada hiburan rakyat seperti Karnaval Nusantara dan juga gebiar konser yang dilakukan atau dilaksanakan di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo. Kami kembalikan ke studio. Jurnalis FGN Fatma Ayu melaporkan dari Gelora Delta Sidoarjo. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.